Narasumber kali ini bernama Fitri. Dia adalah istri dari seorang suami yang bernama Heru dan ibu dari seorang anak semata wayangnya, yaitu Dito. Mereka memang merupakan pasangan yang sangat berbahagia. Betapa tidak, pasangan muda ini cemerlang di karir mereka masing-masing. Dan sudah sempurna rasanya memiliki seorang anak laki-laki yang lucu, Dito. Heru adalah sosok anak muda yang cemerlang dalam karirnya di sebuah perusahaan swasta nasional. Dia sangat menyukai pekerjaan yang digelutinya itu. Karena kecintaannya pada pekerjaannya, dia banyak menghabiskan waktunya di kantornya. Sering Heru pulang larut malam, bahkan kadang-kadang dia pulang saat istri dan anaknya sudah tertidur lelap. Walaupun pulangnya sudah larut malam, kadang-kadang Heru masih menyelesaikan pekerjaan dari kantornya itu sampai menjelang pagi. Sedangkan Fitri sendiri, karena latar belakangnya adalah seorang psikolog, dia menjadi influencer di salah satu platform medsos tentang parenting bagi pasangan muda. Jumlah followernya sudah ratusan ribu. Di balik kecemerlangan karir yang mereka tekuni, ternyata ada seorang anak yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya itu. Ya, si kecil Dito setiap hari bermain sendirian di gang tanpa pengawasan kedua orang tuanya. Pulang bermain, Dito selalu tampak kucel dan mulai bisa mengucapkan kata-kata kotor. Hal ini membuat Fitri jadi berpikir, untuk apa dia menjadi influencer tentang parenting bagi keluarga pasangan usia muda, sedangkan anaknya sendiri malah kurang mendapatkan perhatian darinya. Karena kegelisahannya yang semakin memuncak, malam itu Fitri mencoba berbicara dengan Heru tentang perkembangan anak mereka. Heru tidak segera menjawab solusi yang akan mereka lakukan. Dia hanya menjawab, "Coba sebentar nanti, semoga aku segera mendapatkan solusi dari permasalahan ini." Barulah 3 hari kemudian, Heru mengatakan kalau dia diterima sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta asing. Dan yang lebih menggembirakan hatinya adalah dia tidak harus tinggal di luar negeri. Dia bisa mengerjakan semua tugasnya secara online. Tentu saja Fitri senang sekali mendengarkan kabar yang disampaikan Heru. Dia langsung menyatakan bahwa untuk kesempurnaan keluarga kecil mereka, Fitri akan segera berhenti dalam karirnya di bidang influencer. Semua demi keluarga, ujar Fitri. Dan benar ucapan Fitri. Keesokan harinya, saat dia melakukan siaran langsung di platform media sosial itu, dia berpamitan pada seluruh pengikutnya. Hari itu juga Fitri menghentikan sama sekali aktivitas sebagai seorang influencer dan ingin sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, akhirnya pasangan muda itu pindah keluar kota. Mereka mengontrak sebuah rumah walaupun tidak besar tetapi terlihat asri. Mereka merasa beruntung mendapatkan kontrakan rumah yang sewanya lumayan murah. Mereka merasa dari sinilah impian tentang rumah tangga yang berbahagia itu akan segera bisa terwujud. Hanya saja yang agak menakutkan bagi Fitri adalah rumah kuno persis di sebelah rumah kontrakannya. Rumah itu peninggalan Belanda, mungkin sudah 1 abad tidak pernah dihuni lagi. Rumahnya hampir hancur karena tidak terawat. Begitu juga halamannya terlihat tidak terawat sama sekali.
Rumah itu penuh dengan semak belukar yang hampir menutup semua bagiannya. Nah, sekarang aktivitas Fitri adalah menjaga perkembangan Dito. Dia memperkenalkan kepada Dito tentang lingkungan rumah dan sekitarnya supaya Dito tidak merasa asing dengan lingkungan barunya. Fitri sangat menikmati kesehariannya bersama Dito. Saat-saat seperti inilah dia merasakan saat yang paling bahagia dalam hidupnya. Bekerja sebagai ibu rumah tangga sambil melihat perkembangan buah hatinya setiap saat. Menikmati makan siang bersama suami dan anak yang dulu sangat jarang bisa terjadi. Setiap akhir pekan, mereka bersama-sama menikmati kebahagiaan. Misalnya piknik sederhana ke tepian telaga kota kecil itu pun menjadi sangat indah bagi Fitri. Begitupun bagi Heru. Menggendong anak laki-lakinya di malam hari sampai anak itu tertidur dalam pelukannya adalah hal yang sangat menggembirakan hatinya. Heru pun merasa sangat nyaman bisa bekerja tanpa harus meninggalkan keluarganya. Seminggu sudah berlalu. Dito tampaknya sudah terbiasa dengan lingkungan barunya itu. Fitri tentu saja merasa senang melihat hal itu semua. Dia merasa tidak harus terus-menerus mengawasi Dito sepanjang hari. Yang penting anak itu masih berada di sekitar rumah. Seperti halnya hari itu, sambil bekerja seperti halnya ibu rumah tangga yang lain, Fitri merasa sangat nyaman mendengar suara Dito tertawa di sekitarnya. Tibalah waktunya makan siang. Fitri mencari Dito supaya bisa makan siang bersama. Tetapi dia tidak melihat ada Dito di sekitar rumahnya. Padahal beberapa menit yang lalu Fitri masih mendengar suara tawa Dito. Fitri mencoba mengingat-ingat dari mana tadi dia mendengar suara tawa Dito. Dan ketika dia ingat dari mana suara ketawa Dito tadi, Fitri terhenyak. Ya, Dito tadi tertawa dari samping rumahnya. Itu berarti Dito tertawa dari dalam rumah kuno peninggalan zaman Belanda itu. Fitri langsung berlari memanggil-manggil nama Dito dari luar rumah tua itu. Tapi tidak ada suara apapun dari sana. Semuanya senyap. Fitri pun segera pulang ke rumah. Dia mendapati Heru yang sedang menghadapi laptopnya. Begitu mendengar cerita Fitri, Heru pun bergegas keluar dan memanggil nama anak kesayangannya itu. Walaupun mereka berteriak dengan keras memanggil nama Dito, tetapi tetap saja tidak ada sedikit pun suara dari dalam rumah itu. Semuanya tetap sepi. Habis sudah rasanya suara kedua suami istri itu. Selepas maghrib, Heru dan Fitri lapor ke RT setempat tentang anak mereka yang hilang. Anehnya Pak RT tampak tidak terkejut dengan laporan yang diberikan oleh warganya itu. Tapi dengan sigap Pak RT segera memanggil bapak-bapak tetangganya untuk segera berkumpul di rumahnya. Setelah briefing beberapa menit, bapak-bapak itu pulang ke rumah masing-masing membawa obor, ember, dan pukulan kayu. Heru dan Fitri bengong tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat itu.
Pak RT mengajak bapak-bapak itu mendatangi rumah kuno peninggalan Belanda itu. Lalu dia memimpin para tetangga untuk mulai memukul ember yang mereka bawa masing-masing dari rumah. Sambil memukuli ember, orang-orang itu berteriak, "Johana! Johana! Kembalikan anak kami! Kami tidak pernah mengganggumu. Kembalikan segera anak kami." Tetapi seketika itu juga semua orang terdiam ketika mendengar suara tertawa dari dalam rumah kuno itu. Tetapi suara ketawa itu tiba-tiba berhenti dan berganti dengan suara tangisan pilu yang betul-betul terdengar dari dalam rumah itu. "Kembalikan anakku, kembalikan anakku, kembalikan kebahagiaanku, kembalikan semua kebahagiaanku." Mendengar suara dari dalam rumah itu, tak kuasa Fitri menangis terseduh-seduh, dan Heru memeluk tubuhnya untuk menguatkan istrinya. Tidak berapa lama kemudian, tampak wajah-wajah tegang Pak RT dan para tetangga sekarang sudah mulai mengendur. "Sebentar lagi anak itu akan dikirimkan kepada kalian lagi," kata Pak RT pada Heru dan Fitri. Benar juga, tak lama kemudian tampak dengan riang gembira Dito berlari ke arah orang tuanya. Dengan manja dia peluk kedua orang tuanya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dengan dirinya. Sementara itu, Fitri terus menangis terharu melihat buah hatinya sudah berada di antara mereka kembali. Dan Dito benar-benar tidak tahu mengapa ayah bundanya malam itu menangis. Besok malamnya, Heru dan Fitri mengundang tetangga untuk syukuran di rumah mereka. Tampak para tetangga ramai membicarakan tentang Dito yang diculik oleh Johana, nyonya Belanda penghuni rumah kuno itu. Ternyata rumah itu dulu milik bangsawan Belanda yang bernama Frits. Frits menikah dengan kekasihnya yang bernama Johana dan memiliki satu anak kesayangan yang sangat tampan dan lucu yang mereka bernama Theo. Mereka hidup bahagia, kaya, dan berkelimpahan. Johana ibu rumah tangga yang jauh dari keluarga. Dia jarang bergaul dan amat sangat menyayangi Theo. Bagi Johana, Theo adalah belahan jiwa. Theo adalah segala-galanya, penghibur hatinya yang jauh dari keluarga di Eropa sana. Akan tetapi kebahagiaan Johana rupanya tidak lama dapat dirasakannya, yaitu semenjak kedatangan Anne dari negeri Belanda. Anne sangat cantik dan dulu waktu sekolah sempat menjadi bunga di sekolah mereka. Anne sangat ramah dan hangat. Johana yang lugu itu mengira Anne adalah teman yang baik. Anne sering berkunjung ke rumah Johana dan bercerita tentang masa sekolah mereka. Johana tidak mengerti kenapa orang secantik dan sebaik ini belum juga berumah tangga. Johana sama sekali tidak tahu kalau kedatangan Anne dari Belanda ke negeri ini hanya ingin mengambil suaminya. Sudah beberapa kali tampak Frits datang ke pesta dansa bersama Anne. Mereka pun sering jalan dan makan di restoran-restoran yang mewah. Rupanya Frits benar-benar sudah terpikat
pada N. Dan kabar yang terakhir, mereka menikah di luar negeri, tidak pernah lagi kembali ke negara Hindia Belanda ini. Tinggallah Johanna yang setiap hari menangis sendirian karena dia tidak punya siapapun di negeri yang sangat jauh dari keluarganya itu. Karena tidak tahan pada penderitaan yang dialaminya, Johanna akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri setelah sebelumnya dia mencekik anak kesayangannya itu sampai meregang nyawa. Hingga kini arwah Johanna masih berada di dalam rumah tua itu. Dia senang sekali dengan anak-anak kecil karena mereka akan mengingatkannya kepada anak laki-laki yang begitu dicintainya. Ternyata Dito selalu ingat tante cantik yang tinggal di sebelah rumah. Dia selalu menunjuk-nunjuk bagian rumah itu yang katanya tempat bermain yang sangat menyenangkan baginya. Padahal Fitri tidak pernah melihat apapun di dalam rumah itu. Akhirnya Heru dan Fitri kembali memutuskan untuk pindah rumah lagi, mencari daerah yang aman tanpa gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Heru, Fitri, dan Dito pun akhirnya pindah rumah ke tempat yang lebih menyenangkan. Mereka sudah terlihat sangat bahagia dan saya pun berharap semua yang mendengarkan cerita horor ini akan bisa hidup tenang dan berbahagia selamanya.